Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Data Ketenagakerjaan Amerika Serikat bulan Desember telah dirilis. Non-farm payroll tercatat hanya bertambah 50.000, lebih rendah dari ekspektasi penambahan 60.000. Sementara itu, tingkat pengangguran berada di level 4,4%, lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 4,5%. Pasar masih memprediksi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuan setidaknya sebanyak 2 kali pada tahun 2026. Harga minyak cenderung mengalami kenaikan seiring meningkatnya ketidakpastian pasokan global yang dipicu antara lain oleh protes dan gejolak di Iran, situasi Rusia terkait perang dengan Ukraina, serta sanksi internasional serta isu Venezuela di mana Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa Amerika Serikat memiliki hak penuh atas minyak Venezuela terkait penjualan dan pendapatannya. Beberapa data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis pada pekan ini antara lain, data inflasi bulan Desember yang diperkirakan tumbuh 2,7% year on year, sama dengan pertumbuhan pada bulan November yang tercatat sebesar 2,7% year on year. Data penjualan retail bulan November yang diprediksi tumbuh 0,4% month on month membaik dibandingkan pertumbuhan 0% pada bulan Oktober. Inflasi Cina pada bulan Desember tercatat tumbuh sebesar 0,8% year on year, sedikit membaik dibandingkan pertumbuhan 0,7% year on year pada bulan November. Pasar dalam negeri. Neraca perdagangan bulan November masih tercatat surplus sebesar 2.662 juta US dollar, namun berada di bawah ekspektasi surplus 2.982 juta US dollar. Surplus yang lebih rendah dari perkiraan ini disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 6,60% year on year, lebih dalam dibandingkan ekspektasi penurunan 1,85% year on year, sementara impor hanya meningkat 0,46% year on year. Inflasi bulan Desember relatif terkendali dengan pertumbuhan 2,92% year on year, sementara secara bulanan tercatat meningkat 0,64% month on month. Cadangan devisa pada bulan Desember mengalami peningkatan dan tercatat sebesar 156,5 miliar US dollar, naik dibandingkan posisi 150,1 miliar US dollar pada bulan November. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Desember masih berada di zona optimis, tercermin dari indeks yang tetap berada di atas level 100, yaitu 123,5, meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan November yang tercatat sebesar 124,0. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 2,16% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 8.937. Pada pekan ini, IHSG masih berpotensi bergerak di zona positif setelah sempat menyentuh level tertinggi di kisaran 9.000. Dari sisi aliran modal di pasar saham, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 2,84 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Secara year to date, aliran modal asing masih mencatatkan net inflow sebesar 3,1 triliun rupiah. Secara sektoral, penguatan tertinggi terjadi pada sektor industrial, industri dasar, dan energi, yang masing-masing naik 6,19%, 6,25%, dan 6,05%. Pada perdagangan 9 Januari 2026, yield obligasi pemerintah relatif mengalami kenaikan di seluruh tenor. Yield tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing berada di level 5,50%, 6,12%, 6,39%, dan 6,52%. Di pasar global, yield obligasi dolar Indonesia tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,88%, relatif stabil dibandingkan posisi 5 Januari 2026 yang juga sebesar 4,88%. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun bergerak turun ke kisaran 4,17% dari sebelumnya 4,20%. Kredit default swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun
meningkat ke level 69,95 basis poin. Dari sisi nilai tukar, rupiah melemah 0,42% sepanjang pekan lalu dan ditutup di level Rp16.795 per dolar Amerika Serikat pada 9 Januari 2026. Per 8 Januari 2026, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar Rp881,88 triliun atau 13,32% dari total outstanding, meningkat dibandingkan posisi 5 Januari 2026 yang sebesar Rp881,50 triliun atau 13,29%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Data non-farm payrolls Amerika Serikat pada Desember menunjukkan perlambatan penyerapan tenaga kerja disertai revisi ke bawah pada data bulan-bulan sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa momentum pasar tenaga kerja Amerika Serikat lebih lemah dari ekspektasi. Di tengah situasi tersebut, investor global masih memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas Fed rate sebanyak 1 hingga 2 kali pada semester pertama 2026. Oleh karena itu, meskipun volatilitas pasar masih berpotensi terjadi, reksadana pendapatan tetap dan campuran dinilai tetap menarik untuk diakumulasi secara bertahap atau regular accumulation. Alokasi taktikal. Investor asing terus menunjukkan kepercayaan terhadap pasar saham domestik dengan mencatatkan pembelian bersih di IHSG sebesar Rp3,1 triliun sejak awal Januari hingga Jumat 9 Januari. Selain itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,9% hingga 5,7% pada 2026 dan 5,1% hingga 5,7% pada 2027. Dengan prospek tersebut, bagi investor dengan jangka waktu investasi panjang dan profil risiko tinggi, reksadana saham masih layak untuk diakumulasi secara berkala, seiring dengan komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.